Pernahkah Anda bayangkan bagaimana orang-orang ini bertahan hidup di laut? Tak mudah bertahan terombang-ambing di laut berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa harapan. Mayoritas pengungsi asal Myanmar ini mencari suaka demi menyelamatkan diri, pun dengan resiko nyawa. Namun kenyataannya mungkin di luar harapan mereka. Meskipun secara doktrin religi, pelarian Rohingya itu adalah saudara, Indonesia tidak dapat serta-merta mengulurkan pertolongan. Peraturan perundangan menjadi sandungan yang membuat sejumlah pihak gamang. Agar pemerintah mencantumkan pasal tentang penanganan pencari suaka, tapi pemerintah nggak mau. Bahkan menaruh definisi pencari suaka saja, itu pemerintah tidak mau. Apa yang menjadi keresahan politisi PKS itu tampaknya cukup beralasan. Kementerian Luar Negeri mencatat 3 gelombang kedatangan pengungsi ke Indonesia. Ada 1.346 pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang ditampung pemerintah Indonesia. Sementara sampai Maret 2015, ada 11.900 orang pencari suaka dari berbagai negara. Tergantung hasil verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Apakah mereka entitled untuk diberikan status pengungsi atau mereka merupakan economic migration. Pemerintah harus memperhitungkan dengan matang, jangan sampai menyelamatkan mereka dari sebuah tragedi kemanusiaan itu justru menimbulkan persoalan-persoalan sosial baru di dalam negeri yang dapat mengusik rasa nyaman dan aman rakyatnya sendiri. Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa, Anda menyaksikan Talk to iNews. Ini adalah kesempatan bagi Anda memberikan komentar, masukan, tanggapan melalui iNewsTVmobile.com. Dan malam hari ini yang kita bahas adalah mengenai saudara-saudara kita para pengungsi etnis Rohingya. Kalau kita dalam kondisi sulit, pilihannya biasanya minimal ada 2. Yang pertama kita bertahan, atau yang kedua kita berusaha keluar dari kesulitan. Dengan resiko juga terbagi lagi, bisa lebih baik atau lebih buruk atau sama saja dengan apa yang kita tinggalkan. Nah, kurang lebih para pengungsi dari Rohingya ini mereka ingin mendapatkan hal yang lebih baik dibandingkan yang mereka alami di negaranya. Dan mereka akhirnya saat ini sebagian ada di Indonesia. Apakah kondisi mereka menjadi lebih baik dari apa yang mereka alami di negara mereka? Tapi kalaupun lebih baik, apakah akan terus seperti ini? Dan apakah tidak akan membuat masalah baru bagi kita, warga negara Indonesia, jika terus-menerus nantinya para pengungsi berdatangan karena melihat kondisi saudaranya sudah lebih baik di Indonesia? Bersama kami ada 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Kris Biantoro. Mas Kris ini adalah Wakil Koordinator Kontras, kemudian Menteri Sosial Ibu Hovifah Indar Parawansa, dan juga Kapuspen TNI Bapak Fuad Bachsia. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Saya mau ke Ibu Mensos dulu karena Ibu baru juga ke Aceh hari Minggu dan Senin. Apa yang Ibu bisa gambarkan dengan melihat kondisi para pengungsi? Tadi kan saya menyampaikan kalau orang susah itu pilihannya adalah stay atau pergi dari kesulitan, dengan pilihannya juga 3, bisa sama saja, lebih buruk atau lebih baik. Kondisinya menurut Ibu seperti apa para pengungsi? Boleh Mbak Tina, saya akan memulai dari proses koordinasi antar kementerian lembaga yang memang sudah berjalan, dan sebelum saya ke sana saya pun terus melakukan komunikasi apakah dengan Menko Polhukam, Menko PMK maupun Menlu, termasuk saya ketemu dengan Chief of Mission dari IOM. Jadi ketika saya ke lapangan, saya pun tetap koordinasi bahwa ada hal yang mungkin kita bisa melakukan pemilahan antara pengungsi dari Bangladesh dan dari Myanmar. Karena Bangladesh itu teridentifikasi sebagai economic migrant, maka treatmentnya adalah repatriasi. Kalau dari Myanmar mereka adalah pencari suaka, yang dari Rohingya, yang dari Rohingya ini mereka pencari suaka, maka treatmentnya adalah resettlement. Nah, ketika kita berbicara soal Bangladesh, maka koordinasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, akhirnya beliau sudah langsung ke Medan menyiapkan supporting team yang kira-kira bisa mempermudah percepatan repatriasi dari warga Bangladesh. Dan pada posisi itu IOM sudah memberikan garansi bahwa pemulangan mereka dari Aceh sampai ke Medan pada saat transit, dan dari Medan asal kelengkapan dokumen perjalanannya itu sudah bisa selesai dari pemerintah Bangladesh, maka 2-3 hari mereka sudah bisa dipulangkan. Artinya bisa diukur lah.
dari pengalaman Kementerian Sosial, sekarang ini pun misalnya di RPTC Kementerian Sosial, Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang ada di Bambu Apus itu masih ada 41 kemarin yang baru dikirim oleh IUM dari Benjina. Jadi yang sudah dievakuasi dari Benjina sesungguhnya berapapun orang itu dikirim ke RPTC-nya Kemsos. Saya bisa melihat rata-rata 3-10 hari mereka di RPTC kemudian dipulangkan sesuai dengan negara tujuan. Artinya dari pengalaman Kemsos selama melihat kerja IUM bagaimana evakuasi dari Benjina, kita bisa melihat mungkin kita butuh waktu 3-10 hari, tapi ini kan jumlahnya lebih besar ya. Asal kelengkapan dokumen perjalanan dari Bangladesh itu bisa disiapkan, maka supporting team dari Imigrasi Medan juga sudah siap. Jadi itu terakhir komunikasi dengan IOM Ibu hari Sabtu sebelum berangkat ke Aceh? Iya, hari Minggu Menteri Hukum sudah langsung ke Medan. Karena kita saling berkoordinasi bagaimana tim imigrasi di Medan siap jikalau misalnya tempat transit yang disiapkan oleh IOM itu siap 500 dan Ande 725 itu semua akan dikirim semua pada saat yang sama. IOM juga menyiapkan tempat itu. Maka tim imigrasi di Medan memang harus siap untuk melayani jikalau memang mereka harus pergi dalam waktu bersamaan. Jadi kita harus pahami bahwa para pengungsi ini ada yang dari Bangladesh, imigran gitu ya, dan juga ada pencari suaka dari Myanmar. Nah, yang dari Bangladesh ini yang sudah kembali jumlahnya adalah belum. Mereka 725 itu ada yang di Aceh Utara, ada di Aceh Timur dan Langsa. Nah, pada posisi ini sekali lagi bahwa tergantung pada percepatan kelengkapan dokumen perjalanan mereka. Kapan dokumennya siap, maka 2-3 hari IUM akan menyiapkan tiket kepulangan mereka. Jadi biaya seluruhnya adalah dari IUM. Jadi bukan pemerintah Indonesia? Bukan, kalau Bangladesh ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang mencari suaka dari Rohingya? Saya melihat bahwa ada hal yang barangkali kita bisa lakukan identifikasi. Yang pertama bahwa saya menemukan cukup banyak anak-anak yang pada kondisi yatim piatu. Dan ketika saya menemukan bahwa ini yatim piatu, saya tanya ada enggak kakeknya, ada enggak neneknya, ada enggak tante dan umnya, ternyata rata-rata enggak ada. Nah pada posisi seperti ini, kalau kita ingin memberikan recovery psikososial anak-anak, mereka harus mendapatkan tempat asuhan yang kondusif. Kalau tempat asuhan yang kondusif, maka Kemsos sudah menyiapkan panti asuhan atau rumah perlindungan sosial anak. Kita punya. Itu yang pertama, anak yatim piatu. Kebetulan sekarang ini beberapa pesantren menawarkan diri untuk menerima mereka, menempatkan mereka di pesantren untuk menjadi tempat asuhan mereka. Jadi semuanya kita akan menunggu hasil koordinasi antar kementerian lembaga, apakah nanti solusi-solusi untuk recovery psikososial anak itu apakah akan diberi tempat asuhan yang lebih kondusif untuk anak-anak karena memang mereka sudah terlepas dari keluarganya dan posisinya sudah yatim piatu. Ini satu. Yang kedua? Kedua adalah saya melihat cukup banyak ibu-ibu yang ada di Aceh tapi suaminya ada di Malaysia. Saya mengkomunikasikan ini dengan Menlu, usul saya adalah ada proses reunifikasi. Reunifikasi itu perlu dilakukan karena mestinya kita akan mengajak mereka, mengembalikan mereka pada keluarga mereka. Nah, Menlu kita dengan Menlu Malaysia sudah mengkomunikasikan itu. Dan yang ketiga adalah memang mereka yang membutuhkan resettlement. Mereka yang membutuhkan resettlement selama ini sebetulnya solidaritas kemanusiaan yang dibangun oleh masyarakat Aceh luar biasa. Oleh karena itu, yang sekarang sedang kita lakukan adalah identifikasi mereka supaya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Aceh memberikan komitmennya untuk melayani dan melindungi pengungsi yang dari Rohingya ini tidak menimbulkan jealousy di antara masyarakat sekitarnya. Itu yang penting. Saya ke Pak Kapuspen, Pak Fuad, ini kan isu kemanusiaan, tapi kita juga punya isu kedaulatan juga gitu ya. Bagaimana kemudian TNI, terutama ke depan ini ya, dalam bayangan saya katakanlah para pencari suaka dari Rohingya ini kondisinya menjadi lebih baik. Kemudian mereka berkabar misalnya ke saudara-saudaranya di sana yang masih ada berapa juta Bu di Myanmar? Sekitar 1,3 juta. Sekitar 1,3 juta di Myanmar. Lalu mereka berkabar dan mengetahui bahwa di Indonesia kondisi kita lebih baik loh. Lalu mereka berbondong-bondong lah datang ke Indonesia. Nah bagaimana TNI kemudian memetakan dan memisahkan antara yang misalnya melakukan illegal fishing, pencari suaka, itu kan pekerjaan tersendiri bagi TNI. Bagaimana Pak Fuad? Jadi gini ya, TNI itu setiap melakukan tugas, melaksanakan kewajiban dia, acuannya itu 3. Apakah itu menyangkut kedaulatan negara, menyangkut keutuhan wilayah, menyangkut keselamatan bangsa. Nah, kebetulan berkaitan dengan imigran ini adalah menyangkut masalah kedaulatan negara.
Kedaulatan negara itu ada aturan-aturannya. Kita punya tanggung jawab menjaga perbatasan negara, baik di darat, di laut maupun di udara. Siapapun yang akan melintasi perbatasan darat, laut, dan udara itu harus mempunyai dokumen-dokumen yang jelas, dokumen-dokumen yang otentik. Kemudian harus ada izin yang resmi. Nah, apabila tidak, TNI akan menolak itu. Nah, apabila misalnya seperti imigran ini dan orang yang terlantar seperti itu akan diizinkan masuk, bagi TNI juga tidak ada masalah, tapi ada institusi yang harus mengizinkan untuk masuk, yaitu Kementerian Luar Negeri tentunya, atau kementerian terkait, atau pemerintah dalam hal ini, silahkan dari mana gitu. Tapi TNI sendiri apabila ada hal-hal yang terjadi seperti itu, kemudian kita membiarkan mereka masuk, maka TNI akan dikatakan Tidak menjaga kedaulatan. tidak menjaga kedaulatan, memberikan peluang orang untuk masuk ke kedaulatan negara Republik ini. Kita tidak akan toleransi, makanya kita tolak. Namun demikian, langkah-langkah kemanusiaan tetap kita lakukan. Pada saat kejadian tersebut ada yang terlantar di tengah lautan, itu kita kemasi semua. Kemudian ada kapal yang tidak bisa hidup karena bahan bakar tidak ada, makanan tidak ada, air bersih tidak ada, obat-obatan tidak ada, kita isi. Dan kita suruh pergi, tetap kita suruh pergi. Karena apa? Kita belum dapat izin untuk mereka masuk. Tapi kalau mereka sudah dapat perintah, seperti yang kemarin Menteri Luar Negeri sudah melaksanakan kegiatan pada pertemuan-pertemuan di Malaysia, kemudian ada suatu keputusan, kita dikejar-kejar wartawan, Pak, sudah ada keputusan, Menteri Luar Negeri mengatakan begini, ya tapi itu kan baru internal di sana keputusan, kita belum ada petunjuk. Nah setelah itu malam, sekitar hari Jumat malam, sekitar jam 9 malam, Wakil Presiden telepon Panglima TNI, Panglima sekarang sudah diizinkan, tolong dibebaskan mereka masuk, dijaga, dikawal, diperiksa. Karena awalnya kan kesannya TNI demikian memproteksi negara, tapi tidak peduli dengan isu kemanusiaan. Kesannya seperti itu, Pak bukan Fuad. tidak peduli, kan gini ya, kita tuh hidup harus ada skala prioritas. Ada skala prioritas masalah kedaulatan negara atau kemanusiaan. Pasti kita pilih kedaulatan negara dulu. Karena kedaulatan negara terinjak-injak, maka kemanusiaan pun nanti akan hancur gitu. Maka kedaulatan negara dulu yang kita pegang. Kita lanjutkan perbincangan, karena ini menjadi penting menurut saya, karena justru yang penting adalah ada komando yang sinkron di atas, sehingga TNI tidak punya skala prioritas soal kedaulatan. Sementara misalnya Mensos lebih ke sisi kemanusiaan. Nah jangan sampai kita sebagai negara menjadi bingung soal panduan jika kemudian terus berdatangan imigran pencari suaka. Kita lanjutkan di Talk to iNews dan kami tunggu komentar Anda di iNewsTVmobile.com.